Assalamualaikum warahmatullahi ya, di sini kau ingin berdiskusi Bapak Farouk. Di sini letak keadilan yang kembali Islam. Di oleh banyak ada saya tapi harus berbanding jauh dengan banyak Kristen. Di mana ketika meskipun diminta untuk umat Islam ditanyain, umat Islam ditanyain, sementara Kristen tidak pernah menjelaskan tentangnya. Untuk tegas ditanya kembali lah ya, si Roy Andreas ini agamanya apa? Roy Andreas, agamamu apa, Dik? Saya Kristen. Ya, beliau seorang Kristen. Jadi hari ini tidak ada paksaan ya dari Bang Farouk kami untuk mengadakan diskusi ini ya atas dasar keinginan masing-masing. Hah? Oke, betul. Ya, sesuai kesepakatan Bang Farouk izinkan Adinda untuk bertanya kepada Bang Farouk. Silahkan. Oke, saya mau nanya. Halo? Iya, silakan Dinda. Saya diam supaya kamu bisa fokus sampaikan pertanyaanmu. Kalau lambang Islam itu lambangnya apa ya? Kalau boleh tahu. Oke. Contohnya nih, kalau kita masuk ke gereja, itu ada lambang salib ya kan? Tentu kan ya sebagai orang kita ngerti lah ya pada dasar lambang salib itu. Nah, rata-rata kalau saya kadang masuk ke musola ataupun kadang ke masjid ya kan, ke masjid kan bukan berarti sholat ya kan, itu kok ada lambang gitu, bisa nggak dijelasin secara detail? Oke, ya. Islam itu dibangun atas dua hukum, Yang pertama sunnatullah, yang kedua sunnah Rasulullah SAW. Dari awal Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam, Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan tentang seperti apa atau bagaimana lambang dari Islam itu sendiri. Akan tetapi satu saja lambang yang pernah dipegang teguh oleh Rasulullah, dipegang oleh Rasulullah dan juga para sahabat ya, yang disebut dengan panji. Panji itu bendera, Dinda. Al-Roya al-Liwa, di mana tertuliskan kalimat tauhid. Dan panji itu hanya dipegang ketika perang. Ya, diperkenalkan ketika perang. Akan tetapi di dalam masjid atau di dalam rumah ibadah yang dibangun oleh Rasulullah pada masa itu, Rasulullah SAW tidak pernah memperkenalkan. Tahu Bang Farouk ya? Saya sudah baca di dalam Quran maupun di dalam hadis. Kalau di hadis ada yang kelewatan dari Bang Farouk, tapi setahu Bang Farouk, Rasulullah SAW tidak pernah memperkenalkan ini adalah lambang Islam, ini adalah lambang mukmin, ini adalah lambang muslim. Tidak ada. Sebagaimana lambang yang dimiliki oleh teman-teman Kristen, salib, lambang salib itu tidak diperkenalkan sebenarnya oleh Yesus itu sendiri. Yesus sendiri ketika hidupnya dia tidak pernah menenteng salib. Dia tidak pernah menenteng salib di dalam kalungnya. Karena apa? Andaikan Dinda Roy memahami tentang salib, itu adalah tanda bukan, lambang bukan. Salib itu sebenarnya bukan lambang yang dimiliki oleh orang Kristen. Salib itu adalah lambang kutukan. Berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Yang isinya, tunggu dulu, aku baca dulu Galatia 13. Baca dulu ya. Galatia 3:13-nya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan yang dikutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung di kayu salib. Itulah alasannya kenapa salib menjadi lambang kutukan, bukanlah Kristen sebenarnya. Silakan jawaban kedua, pertanyaan yang kedua, Dinda. Halo. Roy, minta maaf jangan merokok ya, kalau bisa jangan merokok ya. Saya bukan merokok. Saya karena saya ada lagi kerjaan. Oke, siap. Silakan. Ya, sedikit apa yang kalian bilang lambang kutukan itu Anda salah ya, Bang Farouk ya.
sepertinya Anda kurang mendalami agama Kristen sehingga Anda bilang lambang salib itu kutukan, itu salah benar. Dan tadi aku bilang lambang orang Muslim itu gimana, tapi Abang Faru ini lebih detail menjelaskan tentang Kristen gitu. Paham nggak atau kurang mengerti dengan bahasa saya? Begini Dinda, saya kan udah jawab tadi. Kalau lambang Islam, Rasulullah SAW tak pernah perkenalkan. Loh, kok turun dia? Aduh. Nggak tahu udah turun. Oh. Seri, mulai WA. Oh. Sabar dulu, yang lain sabar dulu. Gak ada lagi nanti otennya mau naik. Nanti ku naikkan sampai dari WA dia. Gak ada lagi nanti lah, tunggu dulu ada otennya tadi. Aduh. Inilah Simo dari WA aku. Percaya lo nggak ngerti oten, caranya kayak gitu. Makanya gini lah, kita pancing dulu dong naik kedua gitu loh, baru saudara muslim naik. Kalau ini udah kita muslim di atas gak mau naik, orang itu koyok kita adanya di atas. Bang Naga coba, ya coba cari siapa tadi, biar kita buka datanya. Salib itu lambang kutukan. Si apa tadi yang naik tadi, siapa namanya? Si Roy ya? Si Roy. Coba dinaikkan lagi dia. Dia kan nggak ngerokok tadi kan. Biar kita buka datanya bahwasanya itu lambang kutukan. Ada lagi dia. Keluar dia. Bentar, keluar dia. Nanti kalau ada dia aku turunkan seri. Bentar dulu. Takut dia kalau rame kan nggak mau naik dah. Oh bukan dia aja, oten nggak berani naik kalau rame. Ada beberapa debaters di atas nggak berani naik dia. Ketakutan dia. Kalau perihal pertanyaan dia, saya sudah sampaikan ya, di dalam Al-Quran ya maupun hadis dari Nabi Muhammad SAW ya. Dong cair bang Basri dong. Rasulullah SAW tidak pernah memperkenalkan tanda. Bahkan Masjid Nabawi, ya Masjid Kuba juga adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Itu tidak ada tanda dalam masjid itu. Di mana tanda itu melambangkan adalah Islam, tidak ada. Ya, kalau perihal tentang tanda atau melambang seperti salib itu teman-teman Kristen, ya, kata Bang Faruk itu bukan lambang diperkenalkan oleh Yesus. Salib itu tadi. Karena hukuman salib itu adalah hukuman yang dibuat oleh pemerintahan Yunani. Pemerintah Yunani yang memberikan hukum salib itu tadi, dan berdasarkan pemahaman dari Yahudi, ya, dan memang Yahudi juga berperan penting dalam penyaliban Yesus itu tadi. Jika memang dia benar-benar salib, ya, penyaliban itu salib itu adalah penghinaan di kayu salib, sebuah penghinaan, sebuah lambang kutukan. Bukan lambang Kristen sebenarnya. Jika memang teman-teman memaksakan itu adalah lambang Kristen, berarti Kristen itu dibangun di atas lambang kutukan. Oke, kita sapa dulu. Zen. Ini kalau kemungkinan besar oten. Zen, buka udah kundang. Halo Bang, selamat pagi semuanya. Iya, pagi. Agak keras sedikit lah, kemarin bisa naik keras. Zen, agama apa? Ya, Katolik Bang. Itu agak besar sedikit. Oke. Dirimu udah bisa oke. Ya, kita kasih pilihan ya Dinda ya. Kalau kamu tanya kepada Babang Faruk, saling adu argumentasi kepada Bang Faruk dari jawabanku, silakan on cam. Jika belum mampu untuk on cam atau tidak mau untuk on cam, kamu punya dua pilihan. Yang pertama membahas tema, yang kedua bertanya setelah itu turun. Pilihannya yang mana Dinda?
boleh bisa masukkan. Kalau saya on cam, apa bisa boleh semuanya on cam? Kalau kamu on cam, ya, yang on cam itu hanya lawan diskusimu saja. Oh ya boleh. Pilih mana ini? Boleh. Iya, pilih yang mana? Pilih yang mana ini? On cam atau enggak on cam? On cam aja sih. Ya, silakan. Biasa kita cerita. Silakan. Oke. Udah. Oke, silakan Dinda. Apa yang mau ditanyakan silakan. Ini noise siapa noise ini? Oke, silakan. Ganteng kali lah. Islam itu diberikan sama aku nilai. Oke, selamat pagi semua. Ini kita apa ya? Saya juga pengen belajar. So, ya kenapa soal ini agak susah juga ya. Apa namanya? Rentetan peristiwa sejarah mengenai agama itu susah untuk dipahami sebenarnya. Jadi ketika saya lihat bahwa itu ada tulisan bahwa Tuhan Oten itu di lubang hidung, itu saya tidak tahu maksudnya kemana, tujuan apa saya tidak tahu. Cuman saya mau pengen tahu saja. Kalau di Kristen atau saya Katolik itu bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan ya. Nah, kalaupun memang itu tidak ada dalam sejarah bahwa Yesus itu disalibkan, bisa dibuktikan nggak? Sudah? Iya. Oke, sudah. Ya. Kita tidak gini, kita nggak usah kaji ke dalam sejarah. Karena kita kaji dulu nih ya, mana yang lebih tinggi derajatnya menurut Dinda Zen. Kitab suci mau Bible atau catatan sejarah? Mana yang lebih dipercaya? Mana yang lebih Hah? Suaranya terputus-putus. Oke. Oke, coba ulang ya. Menurut Dinda Zen, mana yang lebih dipercaya? Ya, apa yang dikatakan Bible-mu atau catatan dari sejarah? Kurang jelas. Terputus-putus. Cek jelas nih. Coba lagi cek tes. Cek. Oke. Sebelum kita kaji sejarah, coba Bang Faruk tanya dulu ke Dinda Z. Ya, mana informasi yang lebih dipercaya? Ya. Tulisan dalam Bible-mu atau catatan sejarah? Karena gini, kalau di kami Katolik ada syahadat ya. Syahadat itu mengisahkan tentang dari lahirnya Isa Masih sampai Yesus Kristus sampai dia naik ke surga. Itulah iman Katolik atau syahadat Katolik itu dalam aku percaya. Iya. Maksudnya gini Dinda. Kita bahas ini tentang penyaliban. Benarkah Yesus ini disalib? Gitu loh. Makanya ketika saya nanti mau tunjukkan data kepadamu, kamu lebih percaya data mana? Data dalam Bible-mu atau data yang dituliskan oleh para penulis sejarah? Ya, data dalam Bible. Data dalam Bible. Oke. Jadi gini ya, Dinda Zen ya. Sebenarnya bukan kami yang tak percaya terhadap penyaliban. Akan tetapi Yesus sendiri yang tak percaya tentang penyaliban. Bahkan Bapak sendiri pun tak percaya akan penyaliban. Jika memang Yesus itu mati di kayu salib, kasih satu ayatnya dalam Bible di mana Yesus sendiri berkata, "Aku Yesus akan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia." Jika kita berpegang kepada apa yang dikatakan Bapak dalam Matius 3 nomor 17, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Yesus itu anak yang dikasihi Bapa.
Seorang bapak yang mengasihi anaknya tak akan mungkin membiarkan atau menginginkan kecelakaan atas anaknya. Jika memang Yesus itu benar-benar disalibkan, coba dia tunjukkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus sendiri yang berkata, "Aku Yesus akan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia." Silakan datang. Kalau mengenai pernyataan Yesus akan hari kematian dia pada salib itu terasa tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau saya lihat dari sisi iman, ketika dia disalibkan, di situ ada kata-kata mutiara yang dia bilang ketika dia bilang kalau mendoakan mengampuni orang yang menyiksa atau melakukan hal itu terhadap dia sebelum dia kembali ke alamnya. Lah terus disitulah maka kenapa firman Tuhan bait Allah itu akan diruntuhkan dan dibangun selama 3 hari. Nah saya lihat dari sisi iman ya, bahwa hal-hal ini saya merasa dan lalu ketika tentara Romawi menikam jantungnya Yesus, yang keluar itu bukan darah tapi air campur sama darah. Itu saksi mata mereka saat itu. Maka dia bertobat dan dia mengakui bahwa itu benar-benar Yesus yang tidak bersalah itu. Yesus yang tidak bersalah itu. Lanjut. Nah, dari kejadian-kejadian itu, kalau dilihat dari sisi iman ya, dari sisi iman kita saya meyakini bahwa dia itu kebenaran. Terlepas dari itu saya lihat kejadian-kejadian itu, saya rasa itu luar biasa. Bahwa itu bisa menginspirasi saya bahwa itu bagian dari kebenaran juga. Oke, kita kaji kembali ya. Kita fokus dulu kepada penyaliban ya. Berarti karena tidak adanya pernyataan dari Yesus itu sendiri menyatakan dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, wajar dong kalau Islam menginginkan penyaliban itu, karena Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dirinya mati di kayu salib. Kalau kau katakan Yesus itu adalah benar, ya pernyataan itu benar. Seperti apa yang tertulis dalam Amsal 11 nomor 8. Orang fasik itu menggantikan orang benar. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik yang menggantikannya. Apa kesalahan dari Yesus hingga dia harus mati di kayu salib? Jika memang benar Yesus mati di kayu salib, berarti apa yang tertulis dalam kitab Amsal nomor 11 nomor 8 itu sebuah kesalahan. Kalau begitu, yang menjadi pertanyaan saya, kalau dalam catatan sejarah atau dalam kitab itu bahwa misalnya Yesus itu tidak disalibkan, siapa yang disalibkan saat itu? Dan kemana kan Yesus saat itu? Oke. Kita kaji nih ya, menurut Bible siapa yang disalibkan? Oke. Jika kamu beriman Yesus itu mati di kayu salib, tempat penyaliban Yesus di mana Dinda? Golgota itu sekarang, kalau sekarang ini ya, posisinya berada di tanah mana? Di daerah Palestina yang dikuasai oleh tentara IDF saat ini kan? Ya. Oke. Sementara Mesir itu di luar dari tanah Palestina kan? Ya, oke. Coba kita buka Wahyu 11 nomor 8. Kalau Al-Qur'an kami mengatakan sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang mereka salibkan. Kita buka nih Wahyu 11. Bang Faruk diulang balik, tadi terputus. Double suara diulang balik. Kalau di dalam Islam, ya di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang disalibkan. Jangankan kami, Dinda, Bible sendiri pun memiliki keraguan tentang siapa yang disalibkan.
Lihat ini. Tadi kau katakan di Bukit Golgota, di mana Golgota itu ada di tanah Palestina. Sementara dalam Wahyu 11 nomor 8, saya buka datanya ya. Nih. Mereka, mayat mereka akan terletak di atas jalan raya sengsara rohani disebut dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ternyata di Mesir ada Tuhan yang disalibkan juga, Dinda. Jadi pertanyaan, yang kau sembah Tuhan yang mana ini? Tuhan yang disalibkan di Golgota atau Tuhan yang disalibkan di Mesir? Oke. Kalaupun memang apa namanya kitab suci itu menyatakan bahwa Yesus disalibkan, lalu itu dikatakan salah, disalibkan, itu disalibkan Yesus. Jika tidak disalibkan, adakah bukti lain yang bisa membenarkan bahwa dia tidak disalibkan? Ya, silakan. Ketika Yesus hendak disalib dan mau dibunuh, menurut kami dan pemahaman Bible itu sendiri, Yesus itu diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ketika Yesus tidak ada dari dunia, apakah ajaran Yesus pengikutnya itu banyak? Apakah kekuatan dari agama yang diajarkan Yesus itu kuat? Mereka justru mereka lemah. Apakah ahli Taurat orang-orang Farisi itu membiarkan ajaran Yesus itu menyebar luas sehingga menjadi seperti kayak Muhammad mengajarkan ajaran agama Islam Arab? Tidak, sama sekali. Pengakuan Paulus di dalam data kisah Paulus sendiri, dia menghabisi seluruh jemaat Yesus. Jadi Bang, yang namanya sejarah yang Anda baca itu, sedikit lagi Bang, sejarah yang Abang baca itu adalah sejarah yang diputar balikkan oleh para penyesat, para penjajah, para pembenci Yesus. Itu karena seperti dikatakan oleh Faruk tadi, Yesus itu diselamatkan Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesesaran orang fasik yang menggantikannya. Amsal 21 nomor 18. Jelas dikatakan orang fasik menggantikan orang benar, pengkhianat menggantikan orang yang jujur. Nah, dalam kategori ini, apakah Yesus termasuk orang fasik dan orang pengkhianat? Tidak. Siapa yang fasik dan siapa yang pengkhianat? Yudas Iskariot. Karena tertulis dalam Bible, Yohanes 17 nomor 12, selain daripada dia yang sudah ditakdirkan, ditentukan, ditetapkan untuk binasa, siapakah dia? Karena dialah sebagai penggenapan apa yang sudah tertulis dalam kitab suci. Itu kata Yesus, Bang. Coba ada buka data Yohanes 17 nomor 12, Bang. Abang buka dulu data, Bang, izin. Kita sama-sama belajar. Yohanes 17. Saya baca keseluruhan Bang ya. Yohanes 17 nomor 12. Jadi maaf Bang kalau kami di sini membela Yesus, bahwasanya Yesus itu tidak mati disalib secara benar menurut pemahaman saudara Kristen. Selama aku bersama mereka, camkan Bang ya. Jadi ini Yohanes 17 ini perikopnya tentang Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Kepada Bapa dia berdoa. Selama aku bersama mereka, ini sedikit saya tambahkan ya, dan lebih paham lagi. Aku memelihara mereka dalam namamu ya Bapa, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, wahai Bapa-Ku yang di surga, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia. Siapa dia, Bang? Yohanes 6 nomor 70-71.
Salah satu murid Yesus itu adalah iblis yang bernama Yudas Iskariot. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah apa yang ditulis di dalam kitab suci. Itu kata Yesus. Kita bongkar di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan selama-lama. Ini sama nggak peristiwa anak manusia mati di tiang salib? Mayatnya tidak boleh dibiarkan sampai malam, tidak boleh dibiarkan sampai berlarut-larut di tiang salib, segera diturunkan. Ya, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebelum menjelang Sabat. Betul tidak, Bang? Ya, Betul. Oke. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, siapa yang dikutuk? Orang yang melakukan dosa, yang dosanya sepadan dengan hukuman mati. Nah, apakah Yesus ini adalah pendosa? Apakah dia pantas dihukum mati dengan cara digantung di tiang salib? Tidak. Seorang yang digantung oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik usaha kamu. Jadi inilah nubuatan yang dikatakan Yesus di Yohanes 17 nomor 12. Saya ulangi lagi. Selain daripada dia yang sudah ditentukan, saya tambah lagi, yang sudah ditetapkan, tambah lagi, yang sudah dikodratkan, tambah lagi, yang sudah ditakdirkan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab di mana dia. Di Ulangan 21 nomor 23. Itu kata Yesus, Bang. Maaf kalau kami di sini membela Yesus mati-matian, bahwasanya Yesus itu tidak pernah dibunuh dan disalibkan secara utuh menurut pemahaman Kristen. Silakan tanggapi, Bang. jadi di situ kan ada yang bilang menggantikan Yesus disalibkan, itu berarti Yudas yang salib, so Yesus tidak ada. Ya, menurut Bible, Bang. Menurut data dalam Bible. Betul. Terus siapa yang menggantikan Yudas itu? Yang menggantikan Yudas ketika diceritakan Yudas mati di Matius 27 nomor 1 sampai 5 dan Kisah Para Rasul 1 nomor 16. Itu ada cerita fiktif, Bang. Karena setelah kematian Yesus banyak kejanggalan. Ketika Bible menceritakan kematian Yudas di Matius 27, Yudas itu dikatakan matinya seperti apa? Dia mati gantung diri. Sementara di Kisah Para Rasul, Yudas ini matinya terjatuh tersungkur sehingga terbelah perutnya. Ada dua versi, Bang. Ada dua versi di situ. Tapi saudara Kristen mengatakan itu satu kejadian. Setelah dia gantung diri jatuh, lalu perutnya terburai. Nah, seperti itu. Padahal kedua data tadi tidaklah menceritakan satu peristiwa yang sama. Atau misalnya gini, misalnya Yesus itu tidak disalibkan lalu digantikan kepada sahabat tadi Yudas. Pertanyaan tadi yang menggantikan Yudas siapa? Siapa yang menggantikan Yudas dan apa kesalahan Yudas itu sampai dia digantikan untuk disalibkan? Halo. Halo. Oke, sorry, Bang. Jadi gini, Bang. Kita sebagai hamba Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan pencipta alam semesta, yang dimana kita ketahui Tuhan itu berfirman, yang mana firman Tuhan ini tak akan sanggup satupun manusia di muka bumi ini melawan, mengingkari, menantang firman Tuhan. Itu jelas, Bang. Tak satu pun manusia mampu untuk melawan firman Tuhan. Maka kalau kita menentang firman Tuhan, kita dikatakan manusia pendosa. Tuhan menghendaki, Tuhan berfirman, Tuhan menginginkan orang benar selamat dari kesukaan, dan aku gantikan orang benar ini dengan orang fasik. Apakah Anda bisa melawannya? Bisa melawan Tuhan. Jatuh. Terbang ya.
Gak mungkin sinyal dia itu, sinyal dia mungkin itu. Mungkin sinyal dia, mungkin sinyal dia itu, sinyal dia.